Selamat datang kembali di Barikade Gerilya. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang salah satu kegagalan paling memalukan dalam sejarah Perang Dunia Kedua. Italia, dengan ambisi besar, melancarkan invasi ke Mesir, namun mengalami kekalahan yang mengubah jalannya perang. Selamat menonton dan selamat bergabung dalam perjalanan dramatis ini. Pada awal 1940-an, dunia berada dalam cengkraman Perang Dunia Kedua yang semakin meluas. Konflik besar ini melibatkan banyak negara di berbagai belahan dunia, dengan dua blok utama, sekutu dan poros, yang saling bertentangan. Italia, di bawah kepemimpinan Benito Mussolini, memutuskan untuk bergabung dengan blok poros, dipicu oleh ambisi untuk mengembalikan kejayaan Kekaisaran Romawi dan memperluas wilayah kekuasaan mereka. Pada 10 Juni 1940, Mussolini menyatakan perang terhadap Prancis dan Inggris, menandai masuknya Italia ke dalam Perang Dunia Kedua. Keputusan ini didorong oleh keinginan Mussolini untuk memanfaatkan momentum kemenangan Jerman di Eropa Barat dan mendapatkan bagian dari rampasan perang. Italia memiliki ambisi besar untuk memperluas pengaruhnya di Mediterania dan Afrika Utara, dengan pandangan jangka panjang untuk menguasai wilayah strategis seperti terusan Suez. Sementara itu, Mesir berada dalam posisi yang kompleks dan strategis. Mesir, meskipun secara resmi merupakan koloni Inggris, memiliki status semi-otonom dengan pemerintah lokal yang dipimpin oleh Raja Farouk I. Negara ini menjadi titik kunci dalam geopolitik Perang Dunia Kedua karena lokasinya yang menghubungkan Eropa dengan Asia melalui terusan Suez, jalur pelayaran vital bagi perdagangan dan pasokan militer. Ketika Italia yang dipimpin oleh Benito Mussolini memutuskan untuk memasuki perang dan mulai mengalihkan fokusnya ke Afrika Utara, Mesir menjadi arena utama konflik. Kondisi internal Mesir saat itu juga dipengaruhi oleh ketidakpuasan rakyat terhadap pengaruh Inggris dan pemerintahan kolonialnya. Banyak rakyat Mesir merasa tertekan oleh kekuasaan Inggris dan menginginkan kemerdekaan penuh. Raja Farouk I, meskipun memiliki kekuasaan formal, tidak memiliki kontrol penuh atas kebijakan luar negeri dan militer Mesir yang sebagian besar dikuasai oleh Inggris. Ketika berita mengenai pergerakan pasukan Italia ke Mesir mulai tersebar, ketegangan di Mesir meningkat. Pemerintah Mesir yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mustafa An-Nahas Pasha menghadapi dilema besar. Italia di bawah Benito Mussolini berusaha memperluas pengaruhnya di wilayah Mediterania dan Afrika Utara. Setelah menyatakan perang terhadap Inggris dan Perancis pada Juni 1940, Italia melihat Mesir sebagai target strategis utama. Penguasaan Mesir akan memberi Italia kontrol strategis yang signifikan dan memperkuat posisinya di Afrika Utara. Italia telah memiliki koloni di Libya sejak Perang Italia-Turki pada tahun 1911 hingga 1912. Sejak itu, Italia telah mengembangkan infrastruktur militer di Libya, tapi menghadapi tantangan dalam logistik dan persiapan. Meskipun demikian, Mussolini memerintahkan Marsekal Rodolfo Graziani, komandan pasukan Italia di Libya, untuk mempersiapkan invasi ke Mesir. Graziani, yang skeptis terhadap keberhasilan operasi ini karena berbagai keterbatasan, tidak memiliki pilihan lain selain mematuhi perintah tersebut. Pasukan Italia di Libya berjumlah sekitar 150.000 tentara, namun sebagian besar adalah pasukan yang kurang terlatih dan dilengkapi dengan peralatan yang usang. Rencana invasi Italia yang diberi nama Operasi E mulai dijalankan pada September 1940. Tujuan awalnya adalah menguasai Marsa Matruh, sebuah pelabuhan penting di pantai Mediterania sekitar 200 mil di dalam wilayah Mesir
dari perbatasan Libya. Pada suatu pagi yang panas dan berdebu, pada 13 September 1940, langit Libya yang cerah menjadi saksi bagi barisan panjang tentara Italia yang bergerak menuju perbatasan Mesir. Roda-roda kendaraan militer menggilas pasir gurun yang tak berujung, membentuk jejak panjang yang berliku. Di depan pasukan, Marsekal Rodolfo Graziani berdiri dengan tegang di atas kendaraannya. Perintah dari Benito Mussolini menggema di pikirannya, memaksa mereka untuk menaklukkan Mesir dan merebut terusan Suez, jalur vital yang menghubungkan Eropa dan Asia. Dengan bendera Italia berkibar di angkasa, pasukan Graziani mulai bergerak. Meskipun dihantui oleh keraguan dan kekhawatiran, semangat juang mereka tetap tinggi. Ratusan tank dan kendaraan lapis baja berderak di atas pasir, diikuti oleh ribuan infanteri yang berbaris dengan disiplin. Mereka tahu bahwa perjalanan ini akan menjadi ujian berat, namun mereka tetap melangkah maju dengan keberanian yang teguh. Hari demi hari berlalu, panas gurun yang menyengat dan badai pasir yang mengamuk menjadi musuh alami yang tak terhindarkan. Pasokan air dan makanan semakin menipis, namun semangat pasukan tetap menyala. Italia juga kekurangan dukungan udara yang efektif, yang sangat penting untuk operasi militer modern. Menyadari banyak kendala yang dihadapi pasukannya, Graziani memilih untuk memusatkan pasukannya di Sidi Barani dan sekitarnya, membangun serangkaian benteng dan pos pertahanan. Pemerintah Mesir yang awalnya terkejut oleh pergerakan Italia segera menyadari bahwa mereka tidak memiliki kemampuan militer yang cukup untuk menghadapi ancaman tersebut secara langsung. Bagian besar kekuatan militer Mesir adalah pasukan yang dilatih oleh Inggris dan tidak dapat berfungsi secara independen tanpa dukungan Inggris. Raja Farouk I bersama dengan Perdana Menteri An-Nahas Pasha mulai berkoordinasi dengan Inggris untuk merespon invasi Italia. Mesir, meskipun secara tidak langsung terlibat dalam pertempuran, menjadi landasan penting bagi Inggris dalam mengorganisir serangan balasan terhadap Italia. Kesadaran akan ancaman yang ada mendorong pemerintah Mesir untuk memberikan dukungan penuh kepada Inggris, termasuk fasilitas logistik dan dukungan politik. Pada saat yang sama, pemerintah Mesir juga harus menghadapi kecemasan rakyatnya, yang mulai merasakan dampak dari ketegangan dan pertempuran yang terjadi di perbatasan. Jenderal Archibald Wavell, komandan pasukan Inggris di Timur Tengah, telah mengawasi pergerakan Italia dengan cermat. Meskipun jumlah pasukannya lebih kecil, Wavell memiliki kepercayaan diri yang tinggi pada kemampuan pasukannya dan keunggulan teknologi mereka. Dalam keheningan malam, dia merencanakan serangan balasan yang cepat dan mematikan, yang akan mengguncang keyakinan Italia dan memutarbalikkan keadaan. Operasi Kompas dimulai pada malam yang gelap dan dingin di gurun barat Mesir pada 8 Desember 1940. Ketegangan memenuhi udara saat tank-tank Matilda dan kendaraan lapis baja berderak maju di atas pasir, menciptakan suara gemuruh yang memecahkan keheningan malam. Pasukan Inggris yang terdiri dari tentara dari berbagai belahan dunia bergerak dalam kesenyapan, mengandalkan kecepatan dan kejutan sebagai senjata utama mereka. Target mereka adalah pasukan Italia yang telah mengkonsolidasikan posisi mereka di Sidi Barani, sebuah kota kecil yang terletak sekitar 60 mil dari perbatasan Mesir-Libya. Di Sidi Barani, Marsekal Rodolfo Graziani dan pasukannya tidak menyadari bahaya yang mengintai. Mereka merasa nyaman di balik benteng mereka, berpikir bahwa gurun yang luas akan menjadi pelindung alami dari serangan musuh. Namun, ketenangan mereka akan segera dihancurkan oleh badai besi dan api yang datang dari gurun. Pada pukul 5 pagi, keheningan fajar pecah oleh deru tembakan artileri yang menghantam posisi Italia dengan kekuatan dahsyat. Ledakan demi ledakan mengguncang bumi, menciptakan pemandangan yang mengerikan di bawah cahaya fajar yang mulai muncul.
Pasukan Italia terbangun dalam kepanikan, berusaha memahami apa yang terjadi. Namun, serangan mendadak ini telah menghancurkan semangat mereka sebelum mereka sempat bereaksi. Tank-tank Matilda yang dikenal karena kekuatannya dan ketebalan lapis bajanya bergerak maju dengan keyakinan yang tak terbendung. Pasukan infanteri Inggris mengikuti di belakang mereka, bergerak cepat untuk mengepung dan menghancurkan pertahanan Italia. Pertempuran sengit berlangsung di sepanjang garis depan, dengan pasukan Italia yang terdesak mencoba mempertahankan posisi mereka dengan keberanian yang putus asa. Namun, superioritas taktis dan teknologi Inggris segera terlihat jelas. Di tengah kekacauan, Graziani mencoba mengorganisir pertahanan, tapi situasinya sudah terlalu kacau. Pasukan Italia yang kurang terlatih tidak mampu menghadapi serangan terkoordinasi dari Inggris. Satu demi satu, pos pertahanan Italia jatuh ke tangan musuh. Kota kecil Sidi Barani, yang semula menjadi basis utama Italia, berubah menjadi medan pertempuran yang penuh dengan asap, api, dan suara tembakan. Selama beberapa hari berikutnya, Inggris melanjutkan serangan mereka tanpa henti, di bawah komando Letnan Jenderal Richard O'Connor. Mereka menggunakan taktik gerakan cepat dan serangan mendadak untuk mengepung pasukan Italia yang mundur. Pasukan Italia yang kelelahan dan terputus dari suplai mencoba melarikan diri ke arah barat, tapi pengejaran Inggris terlalu cepat dan tanpa ampun. Pada tanggal 10 Desember, Inggris berhasil mengepung sepenuhnya pasukan Italia di Sidi Barani. Dengan perlawanan yang sudah melemah, ribuan tentara Italia menyerah. Marsekal Graziani yang menyaksikan kekalahan pasukannya dengan rasa putus asa, akhirnya memerintahkan mundur total ke Libya. Dalam mundur yang kacau balau ini, banyak tentara Italia yang tertinggal dan ditangkap oleh pasukan Inggris. Pada akhir operasi Kompas, Inggris berhasil menangkap lebih dari 130.000 tentara Italia, termasuk banyak perwira tinggi, dan menyita sejumlah besar peralatan militer. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan militer, tapi juga simbol keberanian dan keahlian taktis dari pasukan sekutu. Inggris berhasil merebut kembali wilayah yang hilang dan membuka jalan untuk serangan lebih lanjut ke Libya. Ketika berita tentang kegagalan invasi dan keruntuhan posisi Italia di Sidi Barani sampai ke telinganya, reaksi Mussolini adalah campuran kemarahan, keputusasaan, dan upaya untuk mempertahankan citra kekuatan Italia di mata dunia. Kekalahan besar di Sidi Barani yang mengakibatkan penangkapan lebih dari 130.000 tentara Italia dan kerugian peralatan militer yang signifikan merupakan pukulan telak bagi ambisi dan prestis Italia. Mussolini merasa dipermalukan oleh kegagalan ini, terutama karena ia telah meramalkan invasi yang sukses sebagai bagian dari kebijakan ekspansionisnya di Afrika Utara. Mussolini merespons dengan kemarahan yang meledak-ledak, dan ia mengeluarkan pernyataan publik yang mengklaim bahwa kekalahan tersebut adalah hasil dari kesalahan taktis dan bukan akibat kelemahan fundamental dalam strategi militer Italia. Ia berusaha keras untuk menjaga moral publik dan citra kepemimpinan yang kuat di hadapan rakyat Italia dan dunia internasional. Dalam pernyataannya, Mussolini sering menyalahkan masalah tersebut pada perencanaan militer, cuaca buruk, dan kurangnya dukungan logistik daripada mengakui kegagalan dari rencana militernya sendiri. Kegagalan invasi di Mesir dan kekalahan dalam operasi Kompas memiliki dampak jangka panjang pada strategi militer Italia selama perang. Mussolini harus terus bergantung pada dukungan Jerman untuk menjaga posisi Italia di Afrika Utara dan memperbaiki situasi yang telah menjadi sangat tidak menguntungkan. Kehadiran Jerman di Afrika Utara di bawah komando Rommel membantu memperbaiki beberapa situasi untuk Italia. Tapi, kegagalan awal tetap menjadi noda besar pada kepemimpinan Mussolini. Italia mengalami kegagalan total dalam upayanya untuk menaklukkan Mesir selama Perang Dunia Kedua. Kegagalan ini
tidak hanya tak reputasi militer Italia, tapi juga menunjukkan keterbatasan strategi dan logistik mereka. Mussolini yang berharap untuk memperkuat posisi Italia di Afrika Utara harus menghadapi kenyataan pahit dari kemunduran besar ini. Meski dukungan Jerman membantu memperbaiki beberapa keadaan, kegagalan di Mesir tetap menjadi noda besar dalam sejarah Italia selama perang, mencerminkan ambisi yang terlalu tinggi dan persiapan yang kurang memadai. Untuk lebih banyak cerita menegangkan dan dramatis seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan subscribe ke kanal YouTube kami. Kami selalu berusaha menyajikan konten terbaik untuk Anda, dan kami sangat menghargai kritik serta saran yang membangun. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar atau menghubungi kami dengan ide-ide dan masukan Anda, karena dukungan Anda membantu kami terus berkembang dan memberikan informasi yang lebih baik. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami.